people power yang katanya niscaya akan terjadi kalau ada penjagalan terhadap Anies Baswedan. Siapa yang mau jegal Anies? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari people power yang katanya niscaya akan terjadi kalau ada penjagalan terhadap Anies Baswedan. Siapa yang mau jegal Anies? Ya ini kan statement ini kemudian dikeluarkan oleh Faisal Assegaf. Dia ini katanya kritikus, tapi cenderung membela Anies Baswedan dan kelompok-kelompok oposisi. Dia ini menanggapi terkait keputusan MK yang tetap menetapkan pemilu dengan proporsional terbuka. Nggak ambil pusing dengan itu. Tapi sepertinya ada upaya-upaya untuk menjegal Anies Baswedan maju menjadi calon presiden di 2024, kata Faisal Assegaf. Lalu kemudian, kalau misalkan terjadi penjagalan terhadap Anies Baswedan oleh penguasa katanya melalui beberapa sistem, apapun itu, keniscayaan ini akan people power ini adalah sebuah keniscayaan akan terjadi. Maka masyarakat ini akan melawan. Jangan tinggal diam katanya. Jadi seolah-olah dia ini kalau bagi saya ini seperti juga memprovokasi. Jadi mirip-mirip Niko Silalahi sama Amin Rais. Menggaungkan people power. Nah, sekarang kalau kita berbicara masalah penjagalan Anies Baswedan. Anies Baswedan ini diusung oleh 3 parpol yang sudah memenuhi presidensial threshold. Partai Nasdem sebagai pengusung utama Anies Baswedan, lalu didukung oleh Partai Demokrat dan juga PKS. 3 partai ini sudah memenuhi presidensial threshold sebesar 20%. Nah, harusnya dengan 3 partai ini sudah memenuhi presidensial threshold sebesar 20%, mereka sudah bisa memajukan calon presiden Anies Baswedan ini dan nggak perlu khawatir dengan itu. Tinggal sekarang menentukan cawapresnya. Kalau misalkan Anies Baswedan sudah dideklarasikan pada 8 Oktober lalu oleh Nasdem, lalu kemudian pada bulan Januari didukung oleh Demokrat dan juga PKS, harusnya sekarang ini tinggal menentukan bakal calon wakil presiden dan kemudian nanti di bulan September didaftarkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden karena sudah memenuhi itu. Itu kan harusnya yang terjadi, tapi kenyataan jangan enggak sekarang. Banyak sekali drama. Dramanya apa? Mereka ini seolah-olah katanya dijegal pencapresan Anies Baswedan dengan isu-isu kemudian penangkapan Johnny G. Plate dari Partai Nasdem, lalu sekarang juga ada Syahrul Yassin Limpo yang akan ditetapkan tersangka oleh KPK. Kemudian ini digiring-giring ke arah politik, diseret-seret ke arah politik seolah-olah ini adalah pencegalan, penggembosan terhadap Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Nah ini kan nggak masuk akal, nggak masuk di logika kita. Apa hubungannya antara Johnny G. Plate kemudian Syahrul Yassin Limpo dengan pencegalan Anies Baswedan? Kalau misalkan Johnny G. Plate hasil korupsi selama sebesar 8 triliun itu ada kemungkinan digunakan untuk kampanye Anies Baswedan, itu mungkin. Ya kan mungkin saja. Karena apa? Kalau kita sebagai orang awam melihat secara kasat mata, ketika Johnny G. Plate belum ditangkap oleh Kejaksaan Agung, kemudian Anies Baswedan ini bisa keliling Indonesia dengan menggunakan pesawat jet pribadi ke 70 daerah di Indonesia. Sekarang coba kita lihat, setelah Johnny G. Plate ditangkap oleh Kejaksaan Agung, apa yang terjadi? Anies Baswedan hanya datang ke miladnya PKS, kemudian juga konsolidasi, dan lain sebagainya. Nggak pernah lagi kita lihat dia keliling ke sana kemarin naik jet pribadi. Kan ada kemungkinan di sana. Itu kecurigaan yang banyak muncul di beberapa pihak. Lalu kemudian sekarang masalah pencalonan bakal calon wakil presidennya. Ini selalu timbul bahwa seolah-olah pencapresan Anies ini dijagal oleh penguasa lah, oleh rezim lah, kemudian oleh sistem dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya yang menjegal ini adalah dari internal partai mereka sendiri, koalisi mereka sendiri. Kalau misalkan
koalisi ini memang solid, sudah memenuhi presidensial threshold, tinggal menentukan bakal calon wakil presidennya. Misalkan AHY. AHY yang katanya digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presidennya. Tapi kenyataannya, kalau misalkan AHY yang dicalonkan menjadi bakal calon wakil presiden, PKS yang nggak mau. Dengan berbagai alasan yang katanya AHY ini tidak punya efek elektoral, kemudian belum punya pengalaman dan sebagainya, mereka lebih menonjolkan Ahmad Heriawan yang sudah pernah menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, ini kan kemudian terjadi polemik antar mereka sendiri. Sementara dari Demokrat ini juga kalau misalkan sampai bulan Juni ini tidak ada pengumuman bakal calon wakil presiden, maka dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden akan dievaluasi. Mereka kan seolah-olah mengancam, ayo ini AHY yang jadi wakil presidennya. Kalau enggak kita mundurkan, seolah-olah seperti itu. Yang kita tangkap sebagai orang awam pun seperti itu. Tapi bahasa mereka enggak seperti itu. Nah, ini jadi memang sebetulnya yang menjegal Anies Baswedan ini adalah internal dari koalisi mereka sendiri. Kenapa kok selalu dituduhkan kepada pemerintah, kepada rezim, kemudian ada sekarang yang terjadi peninjauan kembali atas gugatan dari Muldoko terhadap Partai Demokrat, ini kemudian dikait-kaitkan juga dengan penjagalan Anies Baswedan. Ini kan aneh, ini kan konyol, sesuatu yang nggak ada hubungannya, tapi ilmu gotak-gatik gatuk kan seperti itu. Nah, sekarang logikanya seperti ini loh. Kalau misalkan kita akan melakukan penjagalan terhadap seseorang, ini kan harusnya seseorang ini kan yang punya prestasi, dia yang ditonjolkan, dia yang unggul di segala bidang. Kalau misalkan di survei calon presiden ini kan yang harusnya dijegal ini orang yang ada di survei peringkat pertama. Ngapain orang yang ada di urutan buncit dijegal? Untungnya juga apa? Nggak dijegal juga ntar nyungsep sendiri. Iya kan? Logika kita ini bermain. Kita kan nggak bisa dibohongin, nggak bisa ditipu dengan kata-kata. Usaha penjagalan Anies Baswedan ini kan nggak masuk akal. Kalau misalkan Anies ada di posisi pertama di urutan survei elektabilitasnya nomor 1, ada kemungkinan dia dijegal. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau misalkan mau menjegal itu sekarang, kalau misalkan kita lihat Ganjar Pranowo ada di urutan pertama, lalu kemudian ada di beberapa lembaga survei yang menempatkan Prabowo Subianto di urutan pertama. Apakah ada upaya-upaya untuk menjegal keduanya? Kan enggak. Apalagi yang urutan buncit, urutan terakhir. Buat apa dijegal? Nyungsep sendiri, percaya sama saya, nyungsep sendiri. Nah, lalu kemudian kalau misalkan ini kemudian dari kelompok oposisi selalu menggiring opini, membuat narasi seolah-olah ada penjagalan terhadap Anies Baswedan, kemudian akan menggaungkan people power, kita atau saya sendiri pribadi mempersilahkan itu. Silahkan, kalian lakukan people power. Kita cuma kepingin melihat seberapa besar sih kekuatan power kalian, seberapa banyak people kalian yang akan kalian arahkan untuk melakukan people power. Saya ingin melihat itu. Makanya kalau misalkan kita mendengar beberapa dari Amin Rais, kemudian gerombolan-gerombolan para sakit hati itu ingin melakukan people power. Jujur, saya ini kepingin melihat seberapa besar sih kekuatan people kalian untuk melakukan people power ini. Jadi, kalau misalkan sekarang memang ingin melakukan people power, silahkan. Kita mempersilahkan lakukan people power itu. Kita ingin melihat seberapa banyak people-nya, seberapa besar power-nya, apakah ini nanti akan bisa melawan people power yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Saya tunggu itu. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk people power. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.